Saudara-saudari, para sahabat Yesus, Bapak Ibu, adik-adik, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Tomas Yegan dan seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Romo Yohanes Ari Purnomo PR. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan memanjatkan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelamat umat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya ke sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kisah dalam Injil selalu bisa menjadi teladan ataupun inspirasi dalam hidup kita sehari-hari. Dan kisah itu senantiasa relevan karena bahasa yang digunakan adalah sama, bahasa manusia. Kisah ataupun intrik ataupun dinamika yang terjadi itu juga kerap dialami oleh dinamika manusia di sepanjang zaman. Sebagaimana cerita tentang Yohanes Pembaptis yang menjadi korban kecurangan, korban kerakusan, korban intrik jahat dari Herodes dan Herodias. Itu pun kerap kali terjadi dalam dunia sekarang ini, bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang baik seringkali dikorbankan untuk memenuhi hasrat, nafsu, keinginan, angkara murka orang-orang yang jahat. Dan seringkali orang-orang yang baik itu tidak bisa melawan selain menanggung akibat atau menjadi korban. Marilah kita di dalam hidup ini memandang lebih jauh, melihat lebih dalam. Apakah selama ini kita seringkali terlibat di dalam persekongkolan jahat
ataupun rencana-rencana jahat. Atau dalam hidup ini kita berani seperti Yohanes untuk selalu mengupayakan yang baik meskipun resikonya seringkali kita dikorbankan. Itu adalah sebuah pilihan dalam hidup ini, dan kita harus memilih dalam menjalani setiap langkah hidup ini. Kalau kita mau mengikuti Yesus, tentu pilihan yang paling utama adalah bagaimana kita tetap setia kepada kebenaran, menjauhkan diri dari segala intrik-intrik dan juga ketakutan karena nama baik, karena status, karena keinginan. Itu semua justru akan menimbulkan masalah demi masalah. Tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengutarakan kebenaran dan akhirnya dia dipenjarakan dan dipenggal kepalanya, meski kelihatannya selesai, tetapi kebenaran itu tidak akan bungkam dan dia akan memancar, memberikan kebahagiaan, keselamatan, kebenaran bagi sesama. Saudara-saudariku, sebagaimana juga yang diperjuangkan Santo Alfonsus Maria de Liguori di dalam mempertahankan, memperjuangkan, menghayati imannya, tentu ia sudah memilih jalan menuju keselamatan itu dengan setia kepada Yesus, kepada kebenaran. Semoga kita semua selalu dikuatkan untuk memilih jalan kebenaran dan setia kepadanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk berani memilih yang benar, memperjuangkan, mempertahankan, dan setia meskipun harus mengalami, menerima risiko sebagai korban, sebagai orang-orang yang menderita. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.